dua tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, 2 minggu lagi menuju Piala AFF U23. Kita langsung saja akan bahas persiapannya hanya di Timnas Day. Ya, mengucapkan juga selamat buat Timnas Putri yang kemarin berhasil menang tipis 1-0 lewat golnya pemain apa tuh siapa Rep itulah. Golnya cukup keren ya, first time-nya nggak pakai ancang-ancang, langsung nendang dan menjadi gol. Dan sekarang kita masuk ke persiapan Piala AFF U23. Gimana kalian lihat persiapannya Vandenberg dan juga Simon Tahamata? Kok dia bisa? Dari awal gua agak sedikit miss deh. Ini kenapa si Simon Tahamata ini bisa akhirnya ada di Timnas U23 ini jadi asisten tuh? Iya, disuruh bantu Vandenberg. Ya Vandenberg kan sebetulnya kualitas dia sebagai pemain nggak kita ragukan lah ya, segala macam atribut yang dia miliki. Tapi ketika ngelatih kan sebetulnya ya dia nggak banyak jam terbang juga dalam latih. Megang negara ya baru sekarang juga gitu, walaupun U23 gitu. Jadi ya mungkin butuh sosok-sosok yang bisa semakin membuat dia keluar kemampuan manajerialnya, kemampuan melatihnya. Ya Simon yang bisa mencium talenta-talenta, siapa pemain-pemain yang cocok kan dia tahu kan. Apalagi kalau kita bicara youth, ya 23 maksudnya nggak youth banget lah ya, tapi paling nggak ini kan masih di bawah senior gitu. Jadi ya wajar kalau Tahamata akhirnya ditaruh di situ sehingga bisa ngebantu Vandenberg untuk bisa excel dengan tim ini. Ya, setuju bahwa dengan adanya seorang talent scout di staf kepelatihan itu nilai yang sangat bagus, karena scout itu satu bisa tadi dibilang sama Mas Aryo mencium talenta, kedua dia bisa memberikan rekomendasi ke pelatih juga bahwa untuk skema seperti ini yang cocok tuh pendekatannya seperti apa, karena untuk menjadi talent scout itu benar-benar sama seperti pelatih juga ada lisensinya juga gitu. Dan buat gua Om Simon ini yang Nenggolan udah banyak menelurkan banyak sekali pemain-pemain level dunia gitu, jadi nggak asing, bukan hal yang baru buat dia. Dan bagaimana juga seorang Simon ngomong bahwa memang usia pemain bentuk tinggi badan dari pemain kita ini emang kecil, tapi dia bilang juga bahwa saya dulu kecil tapi di divisi ketemu pemain yang lebih besar-besar, gue tau caranya, dan itu yang gue harap bisa ditelurkan kepada pemain kita, bahwa meskipun kita badannya kecil, karena kita banyak pemain kecil yang keren, Beckham Putra gitu kan, itu yang bisa ditelurkan sama Simon. Jadi yang gue bilang adalah sebagai talent scout, orang kan tadi mungkin Panji juga bilang, kok dia kan talent scout, kok jadi staf pelatihan. Itu sebenarnya beberapa di tim di Eropa juga banyak seperti itu yang menjadikan talent scout pada akhirnya menjadi staf kepelatihan. Itu karena bisa memberikan tadi kontribusi berupa rekomendasi, terus juga pengendusan talent, itu yang penting. Ditambah bilingual, Ji. Yes. Ya, bilingual kan bisa 2 bahasa kan, jadi enak gitu kan. Chemistry-nya lebih terjalin di sana kan. Nggak ada miskom. Itu dia agak sibuk ya. Gimana kalau kalian lihat Zulkifli Syukur yang tadinya sempat digadang-gadang mau jadi asistennya Kluivert, sekarang dikasih kesempatan di U23 ini untuk AFF. Ya berarti kelihatan kan dari interview dulu, terus sekarang dari U23 dulu, berarti emang jenjangnya emang bener disiapkan gitu dari menuju senior. Kita ingat lah pokoknya dia sebagai pemain yang lalang buana di Liga 1 gitu kan, punya jam terbang yang bagus juga di timnas juga. Dan ya seperti pemain yang di kelompok usia tentu butuh seorang pemain atau ex-player yang bisa memberikan insight gitu. Dan gue rasa sebagai pelatih pun di PON Aceh juga dia bagus, Zulkifli. Jadi buat gue adanya Zulkifli di tim U23 ini tentu bisa menambah hal yang luar biasa. Dan Gerald Vandenberg juga bilang bahwa waktu sesi interview dan juga berkali-kali ngobrol sama Zulkifli, dia senang bahwa dia punya insight yang bagus, pengetahuan yang bagus, dan terbukti dia orang yang dibilang baik lah gitu kan si Gerald. Ya harapannya semoga Zulkifli bisa kayak Novarianto ya, banyak mendapatkan ilmu dan juga experience dari
pelatih-pelatih yang mungkin punya pengalaman lebih, jadi ntar buat kedepannya dia juga punya jam terbang yang lebih bagus lagi ya. Nah kalau dari sisi pemain-pemainnya nih, ada pemain-pemain yang secara experience sudah melewati beberapa tahap tim level usia kan, seperti Arkan Fikri, Ferrari, Kadek Arel, Hoki sama Donitri. Ini apa yang kalian harapkan dari mereka? Apakah mereka akan menjadi tulang punggung dari U23 kali ini, Mas Aryo? Ya Karena secara pengalaman pasti mereka yang paling, ketika mereka tampil di senior, ya pasti terutama punya Ferrari yang paling sering paling ya, senior sering ya. ada di situ walaupun mainnya nggak sering-sering juga kan. Kalau yang lain kan mungkin senior kaitannya ke AFF kemarin kan, AFF senior walaupun yang turun tim U22, tapi kan mereka timnya tim senior jatuhnya kan. Bangsa Donitri, Arkan Fikri, Rehan Hanan, Tony Firmansyah itu kan kemarin mereka tampil di U22 yang di Piala AFF kemarin, Victor Detan. Jadi ya mereka punya pengalaman cukup panjang, sempat tanding juga di level senior yang gue bilang tadi AFF, turun sedikit ke U23. Bukan berarti turun kualitas merekanya, ya nggak juga, karena ini tim juga kompetitif juga dari sisi pemain-pemain yang dipanggil, hampir semuanya berkualitas lah. Dari 30 udah dipotong 2, kipernya dibuang. 2 kiper, lalu nanti bakal tercoret 5 lagi. Itu pun tim pelatih kayaknya masih susah nih kita untuk ngebuang 5 karena dari sisi kualitas sebetulnya beda-beda tipis, semua punya kemampuan. Coba lihat tadi strikernya kayaknya cukup numpuk ya, termasuk Hoki yang sudah berkali-kali di tim senior ya. Yes. Ini ajang dia buat tunjuk gigi sebenarnya. Betul, itu kalau gue bilang sih ini menjadi second chance dari sekian chance yang dia dapat, bahwa dia pembesar dari PSS kan siapa namanya PSS itu Gusti Randa bilang bahwa iya dia main di Liga 2 nggak apa-apa lah, tuh jarang juga di timnas gitu kan. Maksudnya bahwa gue harap dengan dia di U23 ini bisa jadi pembuktian lah gitu ke PSS bahwa dia siap untuk menjadi pemain yang siap menjadi bagian penting dari timnas, bahwa dia ya sudah berkali-kali dicoba. Gua harap dia bisa menunjukkan yang terbaik lah gitu. Sekarang punya kompetitor lewat Jens Slaven gitu kan. Jadi gua harap kompetisi antara Jens Slaven dan juga Hoki Caraka ini memberikan sebuah hal yang positif lah buat timnas U23. Nah ngomongin Jens Slaven, Mas Aryo, ini kan pemain yang digadang-gadang calon masa depan atau masa depan striker tim senior kita. Nih apa akan menjadi ajang buat dia, atau justru ekspektasinya sekarang AFF ini seperti apa sih? Gue belum melihat animo masyarakat, karena ada yang bilang AFF doang nggak begitu penting, ini buat persiapan nanti aja, buat next yang ajang lebih besar lagi, atau memang ini justru penting buat dia membuktikan diri juga. AFF U23 lumayan lah, kita ingat lah euforia kita di semifinal yang terakhir ngalahin Thailand 3-1, euforianya gede banget kan, walaupun si final akhirnya kalah sama Vietnam. Ya kita U19 juara aja euforianya langsung parade. U23 waktu itu kan yang megang STY, waktu itu ya gue soalnya live reaction juga, jadi gue inget tuh waktu dia ngalahin Thailand, tapi sayangnya di final kalah sama Vietnam. Gitu. Kalau ngelihat dari animo publik tetap tinggi banget untuk menjadi juara. Lagi-lagi Pak Erick Thohir bilang tunjukkan yang terbaik. Terjadi ini lagi nih. Nggak ada target pastinya ya, ngawang-ngawang ya. Cuman kalau ngelihat dari grup ya kita 4 sendiri, sementara yang 2 grup lain cuma 3 peserta kan, artinya peringkat 2 bisa lolos dari sini. Tapi ya kayaknya kita bakal juara grup lah ya kalau ngelihat. Harusnya. Malaysia, Filipina ya 2 tim itu yang mungkin bisa memberikan ganjalan gitu. Sementara Brunei kayaknya enggak ya. Kita bakal menang besar ketika lawan Brunei. Terus kalau tadi kaitannya ke Raven, ya gue bilang dari dulu kan gue bilang dari U19, U20 siapa sih yang bisa punya potensi untuk bisa naik ke U23 atau senior? Ya gue bilang Jens Raven salah satunya. Kadek Arel kan waktu gue nyebut Donitri, Kadek Arel, Raven, 3 pemain itu. Donitri sama Kadek Arel sudah, tinggal si Raven ini kan. Karena gue ngeliat dia nih kan striker yang lengkap sebetulnya dari sisi atribut, dari sisi dia menjadi pemain yang diberi umpan daerah lalu dia melakukan sprint, lalu eksekusi, bagus juga one on one-nya. Lalu ketika dia harus ngebuka ruang, dia bisa juga tuh gaya-gaya Rafael Strike lah ya, nggak bikin gol, tapi dia shielding bola, geser kiri kanan, nunggu temennya datang, lalu memberikan assist. Itu bisa juga dilakukan oleh Raven. Jadi ya menuju nanti ketika dia sudah waktunya ke timnas senior, ya ini kayaknya stepping stone yang tepat lah buat dia untuk tampil di U23. Walaupun di klubnya dia nggak dapat menit bermain ya. Iya, musim ini kemarin di Dordrecht nggak ya? Nggak. Beda banget sama musim sebelumnya. Cukup bagus. Dan dia kan sering dapat izin sama klubnya untuk bela timnas, yang lain kayak agak susah tuh nyesuaiin kalender dulu. Kalau dia tuh
lolos aja gitu untuk bela timnas ya. Oke Nes. Oke, sekali lagi Nesa mau ngingetin buat jebret tim yang ada di Bali nih. Widih. Nanti staf sus dari JMTV akan ke Bali ya selama 5 hari. Jadi untuk kalian yang mau ketemuan sama kita, mau main olahraga bareng, mau apa namanya? Pedal bareng, mau Padel. main apalagi mau main bola, Main terus apa bola. lagi, Mas? Jogging. Jogging. Boleh banget nanti daftar Ada karena water sport juga. Kita water sport. Oke. Iya, naik banana boat bareng gitu ya. Gaya-gayaan. Serius, Bo. Setengah-setengahnya nggak ada yang bisa berenang ini. Beneran. Staf susnya. Anggi kelelep ntar Ada lagi. water sport, ada jogging yang mau jogging pagi, tapi saya enggak kayaknya kalau jogging ya. Jadi silakan nanti daftar ya, nanti akan ada pengumumannya, kalian bisa daftar. Terima kasih sekali lagi untuk Awi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Terima kasih juga untuk jebret tim yang udah nyawer. Kita ketemu lagi di Bali berarti nanti. Dadah. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.